Hari ini mungkin hatimu penuh tanya, kenapa hidup seperti ini? Kenapa jalan terasa berliku? Kenapa doa terasa menggantung di langit? Kenapa air mata lebih sering jatuh dibanding tawa yang terdengar? Mungkin kamu duduk dalam diam, mencoba mengurai benang kusut dari takdir yang belum juga memberi kejelasan. Sungguh, ada hari-hari ketika semuanya terasa tidak masuk akal. Usaha kerasmu tak kunjung berbuah. Cintamu tak berbalas. Niat baikmu disalahpahami. Bahkan salat yang kamu jaga, zikir yang kamu lafazkan, dan malam yang kamu isi dengan doa, semuanya terasa seperti tak cukup untuk mengetuk pintu langit. Tapi, tahukah kamu, Allah sedang menuntunmu dengan caranya yang lembut namun tegas, dengan skenarionya yang terkadang sulit dipahami oleh logika, namun penuh hikmah jika dilihat dengan mata iman. Ada hal-hal yang tidak kamu pahami sekarang karena waktunya belum tiba. Bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu. Seperti seorang ayah yang menggenggam tangan anaknya menyeberangi jalan ramai. Kadang anak kecil itu protes, "Ayah, kenapa kita tidak lewat sana?" Tapi sang ayah tahu jalan yang satu itu lebih aman, walau tampaknya lebih jauh. Maka anak itu hanya perlu percaya. Begitu pula engkau, wahai jiwa yang sedang gelisah. Ada saatnya kamu akan memandang ke belakang dan tersenyum. Ternyata begini maksud Allah. Tangismu hari ini akan menjadi tawa yang lembut di masa depan. Kebingunganmu hari ini akan menjadi pemahaman yang mendalam nanti. Dan setiap langkah yang terasa berat sekarang, kelak akan membuatmu kagum betapa Allah tak pernah melepaskan genggamannya darimu. Jangan terburu-buru menyimpulkan takdir. Jangan mengukur kasih sayang Allah hanya dari apa yang kamu lihat hari ini. Tenanglah, sabarlah, teruslah melangkah. Sebab Allah sedang menulis kisah indahmu dengan cara yang hanya bisa kamu pahami ketika tiba waktunya. Terkadang hidup tak harus dimengerti tapi dijalani dengan iman. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa seolah berada di tengah kabut. Segalanya samar. Langkah ke depan tak terlihat jelas. Kita mencoba mencari makna dari peristiwa-peristiwa yang menimpa. Tapi yang kita temukan hanyalah sunyi. Dan di titik inilah seringkali kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang Allah kehendaki dariku? Namun ketahuilah, tidak semua hal harus langsung kita pahami. Karena hidup bukanlah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Hidup adalah perjalanan iman. Dan dalam perjalanan itu, ada masa-masa kita hanya diminta untuk terus berjalan, bukan untuk selalu mengerti. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam saat bersama Khidir. Berturut-turut Khidir melakukan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Merusak perahu yang membawa mereka, membunuh seorang anak kecil, membangun dinding untuk kaum yang enggan menjamu. Semua tampak keliru, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang Musa kenal. Tapi di akhir perjalanan, semuanya terjelaskan. Di balik yang tampak buruk ternyata tersembunyi rahmat Allah yang agung. Kisah itu bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan. Seringkali dalam hidup ini kita berada pada posisi Musa. Bertanya-tanya, tak memahami, bahkan terkadang merasa kecewa. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dia melihat ujung dari jalan yang kita baru mulai tapaki. Maka terkadang, Dia mengizinkan sesuatu terjadi bukan karena itu baik hari ini, tapi karena itu akan menyelamatkan kita esok hari. Beriman kepada Allah bukan hanya tentang percaya ketika doa dikabulkan, tapi juga percaya ketika doa masih dijawab dengan tunggu dulu. Iman bukan hanya tentang rasa nyaman, tapi tentang ketenangan meski tidak semua terasa jelas. Sebab iman sejati tumbuh bukan di saat terang, tapi saat gelap dan kita tetap memilih untuk melangkah. Jika hari ini kamu merasa tidak mengerti mengapa semuanya berjalan seperti ini, maka jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Jangan tergesa-gesa menuduh hidup tak adil. Cukuplah kamu tahu bahwa Allah tidak tidur. Dia tahu rasa lelahmu. Dia tahu perjuanganmu. Dia bahkan tahu air matamu yang kamu sembunyikan dari manusia. Maka tugasmu hari ini bukan mencari jawaban untuk semua tanya. Tugasmu hanyalah bertahan dalam keimanan. Meyakini bahwa Allah punya maksud indah dalam setiap kejadian. Dan berjalan walau pelan, karena di ujung jalan ini akan ada cahaya yang membuatmu berkata, akhirnya aku paham ternyata Allah sedang menuntunku dengan cinta. Rencana Allah selalu lebih baik dari rencanamu. Pernahkah kamu merasa bahwa segala rencana yang kamu susun dengan rapi justru berantakan? Kamu sudah menghitung segalanya. Kamu sudah menyiapkan langkah demi langkah. Tapi hidup seperti punya jalannya sendiri.
seolah semua kerja kerasmu dipatahkan oleh keadaan. Lalu kamu terduduk dalam diam dan berkata, "Mengapa semua ini tak berjalan sesuai rencana?" Namun mari kita tarik napas sejenak dan mengingat satu hal penting. Allah tidak sedang merusak rencanamu, Dia sedang memperbaikinya. Apa yang kamu rencanakan mungkin baik menurutmu, tapi belum tentu membawa kebaikan dalam pandangan Allah. Karena manusia hanya melihat dari sisi luar, sedangkan Allah melihat hingga ke dasar hati, menembus masa depan, dan menyelami semua kemungkinan yang belum kita ketahui. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dimasukkan ke penjara atas fitnah. Seakan hidupnya hanya dipenuhi tragedi, tapi lihatlah akhirnya, ia diangkat menjadi pemimpin Mesir, dan semua peristiwa pahit yang dulu terjadi, justru menjadi anak tangga menuju kemuliaannya. Itulah cara Allah bekerja. Tidak selalu mudah dipahami, tapi selalu indah pada waktunya. Kadang Allah perlu menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu kejar karena Dia tahu itu akan menyakitimu. Kadang Allah perlu menghancurkan rencanamu karena Dia ingin membangunkan rencananya yang jauh lebih agung. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi Allah melihat dari atas. Seperti orang tua yang menarik anaknya dari jalan yang ia inginkan, karena ada bahaya yang belum tampak. Sang anak mungkin marah atau menangis, tapi sang ayah tahu ia sedang menyelamatkan. Begitu pula Allah terhadap kita. Maka saat hidup tidak sesuai harapanmu, jangan buru-buru merasa kecewa. Barangkali itu tanda bahwa Allah sedang membelokkanmu dari sesuatu yang akan membuatmu hancur. Barangkali itu isyarat bahwa Allah sedang membimbingmu menuju sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Bukankah kita sering berdoa, "Ya Allah, berikanlah yang terbaik"? Maka saat yang datang bukan apa yang kita rencanakan. Bisa jadi itulah bentuk terbaik yang Allah kirimkan, meski belum tampak di awal. Tenanglah, rencana Allah tidak akan mengecewakanmu. Hanya saja, kamu perlu cukup sabar untuk menunggu waktunya, dan cukup bijak untuk menerima bahwa tak selalu kamu tahu apa yang terbaik bagimu. Sebab pada akhirnya, bukan rencanamu yang akan menyelamatkan hidupmu, tapi rencana Allah yang tak pernah salah. Kesabaran adalah jalan menuju pemahaman. Kesabaran itu bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang bagaimana hatimu tetap tenang saat takdir belum sesuai harapan. Tentang bagaimana kamu tetap menundukkan kepala kepada Allah, meski hati sedang disayat keraguan. Kesabaran adalah seni percaya bahwa waktu Allah tak pernah terlambat. Sebagian orang ingin segera tahu, mengapa ini terjadi padaku? Tapi Allah mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengerti. Sebab pemahaman sejati tidak datang melalui logika semata, tapi melalui waktu, perjalanan dan sabar yang tak lelah. Allah tidak akan membuka tirai hikmah bagi hati yang tergesa-gesa. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam, tubuhnya diuji dengan penyakit. Hartanya lenyap, anak-anaknya wafat. Namun lisannya tidak pernah mengeluh. Hatinya tetap bersandar pada Rabb-Nya. Ia bersabar bahkan ketika ujian itu tidak juga berhenti. Tapi ketika waktu yang Allah tentukan tiba, semua penderitaan itu sirna. Ia dikembalikan kepada kemuliaan, dan namanya harum sepanjang zaman sebagai simbol kesabaran yang kokoh. Kesabaran bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan hati yang tak tergoyahkan oleh kecewa. Kesabaran adalah ketika kamu berhenti mengeluh pada manusia, dan mulai mengadukan segalanya hanya pada Allah. Ketika kamu berkata dalam sujud yang lirih, "Ya Rabb, aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi aku yakin Engkau tahu apa yang terbaik." Dalam sabar tersimpan rahasia terbesar, yaitu bahwa Allah sedang melatihmu, sedang menguatkan jiwamu, sedang mengajarkanmu makna hidup yang sejati. Terkadang pemahaman tidak datang dengan penjelasan, tapi dengan pengalaman. Ketika luka sudah mengering, ketika air mata telah reda, barulah kamu bisa berkata, "Sekarang aku mengerti. Inilah maksud Allah selama ini." Dan sungguh tidak ada kesabaran yang sia-sia. Setiap detik yang kamu tahan, setiap tangis yang kamu redam, setiap doa yang kamu bisikkan dalam gelap malam, semuanya dicatat oleh Allah. Dan balasan bagi orang-orang yang sabar bukan hanya di dunia, tapi juga kemuliaan di akhirat. Maka jangan remehkan sabarmu hari ini. Ia adalah jalan sunyi menuju pemahaman yang akan membuatmu bersyukur suatu saat nanti. Kalaulah bukan karena sabar dan yakin, niscaya jalan menuju ridha Allah itu akan tertutup. Air mata hari ini adalah senyuman esok hari. Ada air mata yang jatuh bukan karena lemah, tapi karena hati yang begitu yakin bahwa Allah mendengar.
Ada tangis dalam sujud, bukan karena menyerah, tapi karena rindu akan pelukan takdir yang penuh makna. Dan tak ada satupun air mata hamba yang menetes karena Allah, kecuali akan dibalas olehnya dengan kebahagiaan yang sepadan, atau bahkan jauh lebih besar. Hari ini mungkin kamu menangis karena kecewa, karena impian yang kamu semogakan tak kunjung menjadi nyata, karena kehilangan yang menyisakan luka dalam diam, karena jalan hidup yang terasa berputar-putar tanpa tahu arah. Tapi ketahuilah, di balik setiap tangisan yang kamu tahan sendirian, ada malaikat yang mencatatnya. Ada Allah yang sedang mengatur jawaban yang jauh lebih baik dari permintaanmu. Air mata hari ini adalah benih untuk senyumanmu esok hari. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan luka yang kamu sembunyikan dari dunia. Bukankah Allah berfirman, dan Allah akan mengganti rasa takutmu menjadi aman, duka menjadi bahagia, dan sempit menjadi lapang. Quran Surat At-Taubah ayat 26. Jangan malu menangis dalam doa. Jangan gengsi menundukkan hati di hadapannya. Tangismu bukan kelemahan. Tangismu adalah pengakuan paling jujur bahwa kamu hamba yang rapuh, dan kamu punya Tuhan yang maha kuat. Dan justru dari sanalah pertolongan itu akan datang. Seperti Maryam yang menangis di bawah pohon kurma saat sedang mengandung Nabi Isa. Ia merasa sendirian, tak kuat dan ingin menyerah. Tapi dari tempat yang sama, dari dalam derai air matanya, datanglah kabar gembira. Jangan bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, niscaya akan jatuh buah kurma yang segar untukmu. Quran Surat Maryam ayat 24 dan 25. Allah tidak membiarkan Maryam sendirian, dan Dia pun tidak akan membiarkanmu terus-menerus dalam kesedihan. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi dari batas lelahmu, sedikit lagi dari tangis malammu, sedikit lagi dari doamu yang belum terjawab. Kelak, kamu akan duduk di suatu hari yang cerah menatap langit dan berkata, "Beginikah caranya Engkau mengabulkan doaku, ya Allah? Aku tak pernah menyangka, tapi kini aku tersenyum, setelah dulu begitu banyak menangis." Percayalah, Allah selalu ada dalam setiap langkahmu. Langit boleh mendung, jalan hidup boleh sepi, tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah jauh darimu, bahkan saat kamu merasa sendirian. Bahkan saat kamu tidak mengerti kemana harus melangkah. Bahkan saat kamu merasa doa-doamu tak bersambut, Allah tetap dekat, lebih dekat dari urat lehermu, lebih setia dari siapapun yang kamu kenal di dunia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja kamu mungkin sedang terlalu larut dalam luka, hingga tak sempat menyadari kehadirannya. Kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang Allah jaga untukmu. Kamu terlalu terpaku pada pintu yang tertutup, hingga tak sadar ada jendela yang Allah buka di sisi lain. Percayalah, setiap langkahmu ada dalam pengawasannya, setiap keputusanmu, bahkan yang kamu sesali tidak pernah lepas dari rencana besarnya, sebab Allah Maha Bijaksana. Ia tidak menciptakan ujian tanpa sebab, Ia tidak menulis luka tanpa maksud, dan Ia tidak membiarkanmu berjalan sendirian, meski kamu merasa tak ada siapa-siapa. Lihatlah bagaimana Allah menjaga Musa alaihissalam sejak bayi. Dilempar ke sungai terlihat seperti bahaya, tapi justru dari situlah keselamatannya dimulai. Allah tuntun langkah demi langkah, hingga Musa menjadi seorang nabi besar. Itulah cara Allah, kadang menuntunmu lewat badai untuk menunjukkan bahwa Dia satu-satunya pelindung sejati. Maka saat hidupmu terasa berat, jangan hanya bertanya mengapa, tapi bertanyalah apa maksudnya. Dan saat kamu tidak juga mengerti, maka cukup katakan dalam hatimu, "Ya Rab, aku percaya. Meski belum aku pahami, aku yakin Engkau menuntunku dengan cinta." Ketahuilah, langkah kecilmu ke masjid Allah lihat, tetes air matamu dalam sujud Allah dengar, kesabaranmu menahan marah Allah catat, usahamu meninggalkan dosa meski sulit Allah tahu. Bahkan saat kamu tak bisa berkata-kata, tapi hati kecilmu berharap, Allah memahaminya lebih dari siapapun. Jangan takut tersesat selama kamu masih mencarinya, karena Allah lebih dekat dari bayanganmu. Dia mencintaimu bahkan saat kamu merasa tidak layak dicintai. Dia menuntunmu bahkan saat kamu tidak sadar sedang dituntun. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat sendiri betapa semuanya bukan kebetulan. Semua luka, tanya, rintangan, dan air mata, semua punya tempat dalam mozaik hidup yang Allah lukis untukmu. Dan saat itu tiba, kamu akan berkata, "Ternyata aku tak pernah sendiri. Allah selalu bersamaku dalam setiap langkahku." Sebuah akhir yang membuka awal baru.
Wahai jiwa yang sedang diuji, kini mungkin kamu belum mengerti, tapi suatu hari nanti ketika waktu telah bergulir, ketika luka telah mengering dan hati telah matang, kamu akan memahami semuanya. Bahwa setiap kejadian tidak sia-sia, bahwa setiap air mata punya tujuannya, bahwa setiap jalan memutar ternyata adalah jalan pulang menuju Allah. Sebab begitulah caranya mencintai, bukan dengan memanjakan tapi dengan mendewasakan. Bukan selalu dengan kemudahan, tapi lewat ujian yang menuntun kita untuk lebih bergantung kepadanya. Bukan selalu dengan jawaban cepat, tapi dengan waktu yang tepat. Allah sedang menulis kisah terbaik dalam hidupmu. Dan seperti kisah agung lainnya, terkadang bagian awalnya harus pahit, agar akhirnya menjadi manis. Jangan terburu-buru menyimpulkan cerita saat kamu masih ada di tengah bab, karena naskahnya belum selesai. Dan dia tidak pernah salah menulis takdir. Maka tugasmu hanya satu, bertahan dalam iman. Terus percaya meski tidak mengerti, terus melangkah meski belum sampai, terus berharap meski dunia berkata tidak mungkin. Sebab di balik kebingungan hari ini, ada pemahaman yang indah di masa depan. Dan kelak saat kamu menengok ke belakang, kamu akan berkata, ternyata inilah yang terbaik. Terima kasih ya Allah, Engkau tak pernah meninggalkanku. Tenanglah, karena hari ini kamu sedang dituntun menuju sesuatu yang lebih baik dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Dan Allah sebaik-baik penuntun, tak pernah membawa hambanya kecuali menuju kebaikan.